Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'du. Sahabat pecinta kajian Islam dimanapun antum berada. Ada seorang jamaah bertanya, Ustadz, apakah saya ketika sholat pakaian saya gunakan parfum yang mengandung alkohol? Ada yang bilang haram, gak sah, najis dan sebagainya. Gimana Ustaz? Para jamaah, para sahabat, para pemirsa dimanapun antum berada. Al-khomru najasun. Khomer itu najis. Alkohol apakah bagian daripada khomer? Ada dua versi daripada pendapat ulama. Yang pertama, berdasarkan fatwa daripada para ulama Dewan Fatwa dari Saudi Arabia yang tertera pada fatwa nomor 86-84, yang intinya adalah khomer dan alkohol itu adalah sama. Mereka merujuk hadis ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang bisa memabukkan dalam kondisi banyak, maka dalam kondisi sedikit pun dia haram juga. Dari keumuman hadis ini, maka mereka mengistinbat satu hukum. Khomer dan alkohol adalah sama. Berbeda dengan fatwa Syekh Rashid Ridha. Beliau mengatakan khomer itu sama alkohol tidak sama. Karena khomer terbuat dari fermentasi buah-buahan, anggur, gandum, biji-bijian yang mengandung gas. Tapi kalau alkohol terbuat dari kayu, akar, kemudian termasuk mushroom, jamur, serat tebu, dan sebagainya. Para pecinta yang dimuliakan Allah, terlepas dari perbedaan pendapat alkohol sama dengan khomer atau tidak, yang jelas seluruh ulama mengatakan sepakat asalnya diambil pembuatan daripada alkohol atau khomer tersebut ketika asalnya dari barang yang suci. Contoh, pembuatan khomer, anggur, kemudian gandum, biji-bijian, dan sebagainya. Bukankah anggur suci, tidak najis? Bukankah gandum itu suci, tidak najis? Biji-bijian suci, tidak najis? Maka khomer yang seperti ini adalah suci. Alkohol terbuat dari kayu, akar, serat tebu, dan sebagainya yang mengandung gas tinggi. Kalau kayu tersebut tidak najis, maka alkoholnya tidak najis. Intinya adalah alkohol atau khomer, dia menjadi najis atau tidak tergantung asal pembuatannya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Maka hukum asal kita kembalikan asalnya itu dari apa, maka kita tetapkan seperti itu. Para pecinta yang dimuliakan Allah, dalam konsep fikih, al-khomru najasun, khomer itu najis. Kenapa ulama mengatakan khomer itu najis? Maka fuqaha mengatakan haza ihtimal, ini memungkinkan khomer dikatakan najis ketika pada saat itu khomer dijadikan khomer tersebut dari fermentasi kayu atau buah-buahan yang tumbuh pada yang najis. Rupanya fakta sejarah mengatakan seperti itu. Arab jahiliyah, mereka suka mengkonsumsi khomer yang memabukkan, dibuat dari fermentasi mushroom atau jamur, yang jamur itu di Jazirah Arab
dia hidup di kotoran-kotoran himar, keledai, bighal. Bighal itu satu hewan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Itulah bighal. Termasuk juga di situ onta. Nah, kotoran-kotoran itu najis. Tumbuh di atasnya mushroom. Tumbuh di atasnya tumbuhan yang namanya jamur. Maka jamur itu memiliki gas tinggi, dibuatlah sebagai alkohol. Maka karena jamur itu hidupnya di bawah yang najis, maka dihukumkan khamr itu najis. Kata ulama, di India orang-orang pada saat itu, komunitas tertentu, mereka membuat satu alkohol etanol yang kadarnya 8-20%. Kalau di atas 80% ke atas itu namanya metanol, bahkan bisa membunuh jiwa. Mereka membuatnya dari fermentasi kotoran sapi. Kotoran sapi najis apa enggak? Najis. Maka alkohol itu dihukumkan najasun. Di Al-Quran kata-kata khamr itu bukan najis, bukan najas, tapi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu di dalam Al-Quran tidak dikatakan najas, tapi rijsun. Jadi samakan dengan judi, mengundi nasib dan sebagainya. Karena itu perbuatan setan. Jadi kata-kata rijsun itu bukan najis. Oleh sebab itu, sobat, di Indonesia negeri kita ini, alkohol itu terbuat dari fermentasi buah-buahan. Bisa juga dibuat dari akar tebu dan sebagainya. Semuanya suci, tidak ada yang dari najis. Maka oleh sebab itu, saya ulang sekali lagi, berdasarkan daripada fatwa lajnah daripada ulama-ulama bil Azhar di Al-Azhar Kairo Mesir, mereka mengatakan bi anna alkohol as-sabartu ala ma qalahu ghairu wahidin laisa binajasin. Jelas ini. Lajnah fatwa di Al-Azhar Kairo Mesir mengatakan bahwasanya alkohol as-sabartu, spiritus, yang mengatakan ini bukan seorang, tapi jumhur ulama mengatakan laisa binajasin, tidak najis. Jadi saya ulang sekali lagi, kesimpulannya adalah khamrkah itu, alkoholkah itu, dia najis atau tidak tergantung dibuatnya dari najis atau bukan. Maka kesimpulannya, antum yang dagang parfum gak usah lagi nulis non alkohol, gak usah, karena dicampur alkohol juga gak apa-apa, gak najis, enggak. Banyak orang yang dagang parfum karena fatwanya gak jelas jadi bohong, non alkohol padahal ada. Oke sobat, mudah-mudahan bisa menjadi pencerah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.